Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dijauhkan dari mara bahaya, fitnah, kemudian pandemi, segala macam pandemi, segala macam penyakit khususnya yang sedang marak pada kali ini, yaitu pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Semoga kita terhindar dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, baik. Teman-teman, kali ini kita akan coba belajar atau memahami apa sih hakikat pendidikan itu. Ada beberapa hal tentang pengertian pendidikan yang disampaikan oleh beberapa pakar atau beberapa yang memang ahli di bidangnya. Salah satunya adalah Triakarya tahun 9 bukunya tahun 1980 ya mengatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia muda. Mengapa dikatakan memanusiakan manusia muda? Karena memang pendidikan awalnya memang dikhususkan atau diperuntukkan pada mereka yang masih muda. Kenapa muda? Karena orang-orang yang muda atau anak-anak yang masih mudah atau gampang memahami pendidikan yang mereka terima, ya, yang mereka pelajari. Nah, kemudian yang kedua, ada dari seorang pendapat Crow mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan meneruskan kebudayaan. Nah, ya. Jadi dia mempelajari suatu keadaan yang sesuai dengan keadaannya di mana dia tempati atau di mana dia tinggal. Nah, kemudian ia juga mempelajari bagaimana cara mempertahankan bahkan meneruskan kebudayaan yang sudah mereka miliki, ya, agar kebudayaan itu tidak punah, ya, atau tidak hilang begitu saja. Nah, kemudian yang kedua adalah atau yang selanjutnya, menurut Langfeld, ya, pendidikan itu adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada siapa? Kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas kehidupannya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Ya, artinya pendidikan ini merupakan suatu pendampingan yang diberikan oleh orang dewasa, ya, kepada anak yang berada di usia di bawahnya. Kenapa? Contoh katakanlah orang tua, ya kan, memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Untuk apa? Agar anaknya nantinya menjadi orang yang mandiri, tidak lagi tergantung kepada orang lain, ya, jadi mandiri. Nah, kemudian oleh sebab itu diperlukan kewibawaan orang dewasa sebagai pendidik, sehingga anak dengan sukarela melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh pendidik itu. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa seorang guru itu digugu dan ditiru, ya. Oleh sebab itu, contoh juga di sisi lain, orang tua pada saat meminta anaknya untuk melakukan sesuatu, kadang tidak langsung diindahkan. Akan tetapi pada saat orang tuanya menyuruh sambil memberikan contoh, maka si anak, ya, akan mengikuti apa yang sudah ia lakukan. Nah, itu menurut Langford, ya. Kemudian yang selanjutnya menurut John Dewey. Nah, ini seorang ahli filsafat pendidikan yang beraliran pragmatisme. Dia mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental, ya, kecakapan yang paling dasar. Pendidikan itu merupakan sesuatu hal yang mendasar,
yang dibutuhkan oleh manusia untuk apa? Ya, untuk mendapatkan kecerdasan intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Nah, jadi mulai mulai apa namanya, beberapa pakar memang tambah ke sini memang tambah lebih memahami kebutuhan seorang manusia, bahwa mereka tidak hanya memerlukan kecerdasan intelektual saja, tapi juga membutuhkan kecerdasan yang namanya kecerdasan emosional. Mengapa hal itu diperlukan, teman-teman? Karena ada penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman, ya. Daniel Goleman seorang ahli pendidikan juga. Dia mengatakan bahwa kecerdasan intelektual ini berpengaruh hanya 20% terhadap kesuksesan seseorang. Jadi saya ulangi sekali lagi, kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan intelektual atau otak itu, ya, ini hanya berpengaruh sedikit sekali, yaitu 20%. Di mana 80%-nya? 80%-nya adalah pada ranah kecerdasan emosional. Ya, kenapa kecerdasan emosional itu penting? Karena sudah dijelaskan oleh John Dewey. Ini karena mereka juga harus cerdas dalam hal memikirkan seperti apa sih alam itu, seperti apa sih sekitar itu, seperti apa sih kalau bergaul dengan masyarakat, seperti apa sih kalau bergaul dengan orang lain. Sehingga memang dibutuhkan kecerdasan emosional. Yang kita tahu juga bahwa pengertian kecerdasan emosional menurut Goleman, ya, tahun 2001, ini mengatakan bahwa kecerdasan emosi ini menentukan potensi kita untuk mempelajari keterampilan praktis yang didasarkan pada 5 unsur. Nah, kenapa itu penting? Ada 5. Kenapa kecerdasan emosional penting dan kecerdasan emosional ini berpengaruh sangat besar terhadap kecakapan atau kesuksesan seorang? Karena ada 5 hal yang mendasari kecerdasan emosional itu. Yang pertama adalah kecerdasan diri. Bagaimana ia memahami dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kecerdasan motivasi. Bagaimana dia memotivasi dirinya sendiri. Bagaimana mencari motivasi dari orang lain. Nah, kemudian pengaturan diri. Manajemen diri. Nah, bagaimana pada saat dia mengalami konflik. Bagaimana dia cara mengmanajemen dirinya sendiri, bagaimana dia cara memanajemen dirinya sendiri agar tidak berkonflik atau tidak memiliki konflik berkepanjangan dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan empati. Nah, bagaimana ia berperilaku ataupun memiliki rasa kasihan, memiliki rasa yang empati, ya kan, terhadap orang lain, tidak egois. Tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya berhasil, terserah orang lain. Tidak begitu. Itu bukan kecerdasan emosional. Tapi kalau kecerdasan emosional, salah satunya adalah memiliki empati terhadap orang lain. Masih memikirkan perasaan orang lain. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain. Nah, ini sudah disampaikan, ya. Jadi memang bagaimana caranya kecerdasan emosional ini benar-benar mengatur dari segi bagaimana ia mengatur manajemen konfliknya, bagaimana ia mengatur manajemen waktunya, bagaimana ia mengatur manajemen emosinya, bagaimana ia mengatur manajemen terkait dengan hubungan antar manusia sesama manusia. Dalam Islam dikatakan hablum minannas, ya. Jadi memang kecerdasan emosional itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh seorang manusia. Salah satunya adalah juga di dalam kecerdasan emosional, 5 hal sudah diterapkan, maka akan timbul yang namanya karakter dalam diri seseorang.
moral yang tinggi dari diri seseorang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang kelima, ini berasal dari tokoh pendidikan nasional kita. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Beliau merupakan tokoh pendidikan nasional Indonesia yang dibanggakan oleh kita semuanya. Dia mengatakan seperti apa? Dia mengatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Ya, dia sudah mulai seperti yang disampaikan barusan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan fisik anak. Jadi tidak lagi memang intelektual yang didahulukan. Ya, tapi apa? Karakter dulu yang didahulukan. Intelektual mengikuti. Ya, karena teman-teman, jika seseorang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi tapi tidak memiliki karakter yang baik, maka dalam hubungannya dengan masyarakat ini akan cenderung bisa dibilang akan dikucilkan. Kenapa? Masyarakat akan berpikir anak ini pintar tapi tidak memiliki karakter. Oleh sebab itu memang karakter dibangun terlebih dahulu, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara berkomunikasi dengan yang lebih tua, bagaimana cara berkomunikasi bahkan dengan orang yang lebih muda. Nah, itulah karakter, itulah budi pekerti. Ya, itulah intelektual, bagaimana ia berpikir, bagaimana ia memposisikan diri. Itu teman-teman. Selanjutnya ya, apa itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan adalah yang pertama ya, proses mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat. Dia tidak melulu tentang intelektual, tapi bagaimana belajar tentang ya, pendidikan itu bagaimana belajar tentang mengembangkan keahlian atau kemampuan sikap kita dalam hal bertingkah laku dalam masyarakat, dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, ini penting. Ini penting kita pelajari agar kita terhindar dengan yang namanya konflik sosial. Minimal meminimalisir konflik sosial karena keterbatasan pendidikan yang kita miliki. Nah, baik. Selanjutnya teman-teman, hakikat pendidikan itu juga proses sosial, yaitu pengaruh lingkungan terhadap individu. Nah, sekali lagi saya menyampaikan bahwa pendidikan itu tidak melulu terjadi di di tempat formal atau pendidikan formal, tapi juga ada pendidikan secara informal dan non formal. Salah satunya adalah pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat. Di dalam hal kita berhubungan dengan masyarakat, ini akan berpengaruh ya terhadap diri kita. Kita akan sedikit banyak akan mencontoh, akan melakukan imitasi terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita berpikir, oh ini bagus, oh ini tidak bagus, dan lain-lain, teman-teman ya. Jadi memang ada yang mengatakan, guru saya mengatakan dulu, nah kalau mau dapat harumnya parfum, maka berkumpullah dengan orang penjual parfum. Artinya apa? Artinya agar kita kena imbasnya atau dapat harumnya secara tidak langsung. Nah, maka kayak kita jalan, dalam perjalanan tiba-tiba ada kepulan asap ya. Asap, ada orang yang bakar sampah gitu. Kemudian kita lewat dan diam di situ.
tidak usah lama-lama, 1 menit saja atau 30 detik saja, maka secara otomatis, secara tidak langsung, mau tidak mau, maka asap itu akan berpengaruh atau mempengaruhi terhadap bau badan kita atau bau terhadap baju yang kita pakai. Nah, itulah lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan kita. Selanjutnya teman-teman, ada yang mengatakan dari sebuah undang-undang Republik Indonesia tahun nomor 2 tahun 89, ya. Saya ambil yang lama. Dia mengatakan bahwa pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa mendatang. Nah, artinya memang pendidikan itu diberikan pada peserta didik, pada anak-anak kita dengan cara pembimbingan, pengajaran, atau latihan. Karena pendidikan itu tidak bisa selesai hanya di bangku sekolah, setelah itu selesai tidak. Di rumah pun ini tetap terjalin yang namanya pendidikan. Bahkan ada yang mengatakan rumah merupakan pendidikan yang utama. Ada juga yang mengatakan al-ummi madrasatul ula, atau ibu merupakan madrasah yang pertama atau pendidikan yang pertama. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang 8, ya, Undang-Undang tahun 2003 nomor 20, ya, mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, pada undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa pendidikan tidak melulu konsentrasinya adalah kecerdasan intelektual, tapi juga pendidikan ini kaitannya dengan spiritual, dengan masyarakat. Kalau Ari Ginanjar mengatakan, ya, pakar kecerdasan spiritual, ini ada di segitiga yang berhubungan di dalam kehidupan kita. Satu, kita sendiri, kemudian kita dengan masyarakat, kemudian kita dengan dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada segitiga yang digambarkan oleh Ari Ginanjar itu. Atau dalam bahasa dalam agama kita dikatakan ada hablum minannas, ada hablum minallah. Itu 3 hal harus kita pegang karena kecerdasan intelektual ini tidak cukup untuk bekal kita di dunia ataupun lebih-lebih bekal kita di akhirat nanti. Nah, oke, baik. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Jadi, saya simpulkan bahwa pendidikan sekali lagi tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, akan tetapi pendidikan itu diharapkan diperoleh oleh kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih sosial, menjadi pribadi yang lebih cerdas secara intelektual, secara emosional, dan juga secara spiritual. Sehingga kita memiliki bekal baik di dunia ini untuk mencapai kesuksesan dan juga kesuksesan akhirat nantinya atau kelak, ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan,
tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, tetap memakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar, selamat menempuh atau menikmati proses pendidikan yang teman-teman lalui saat ini. Nikmati, rasakan, dan petik hasilnya kelak di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.